Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi sama Bu Norasia. Kita lanjutkan pelajaran IPA kita, yaitu bab 3 tentang usaha dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita awali pelajaran pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah mengidentifikasi konsep usaha dan daya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mengidentifikasi konsep pesawat sederhana serta macamnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, usaha. Usaha berkaitan erat dengan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, contohnya, jika kuda yang menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Jadi, saat kuda ini menarik kereta dan kereta ini berpindah tempat, maka dapat dikatakan kuda melakukan usaha. Tetapi, mengapa kuda mampu menarik kereta? Nah, pertanyaannya kenapa kuda mampu menarik kereta? Sementara di kereta itu ada orang, kemudian di dalamnya ada beberapa manusia, tapi kuda dapat menariknya karena dikatakan kuda memiliki energi. Jadi jika kereta ini berpindah, maka kuda melakukan usaha. Dan jika kuda dapat menarik menarik kereta tersebut, sementara dalam kereta ada orangnya, maka dikatakan kuda memiliki energi. Sehingga usaha merupakan energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda, sehingga benda tersebut bergerak. Selanjutnya adalah hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Usaha terjadi jika gaya yang bekerja pada suatu benda mengakibatkan benda itu berpindah tempat. Nah, jadi usaha berkaitan dengan gaya dan perpindahan. Ada F, gaya itu simbolnya F, dan perpindahan itu simbolnya adalah S. Jika gaya yang tidak bekerja tidak menyebabkan perpindahan, maka dikatakan benda itu tidak melakukan usaha. Berarti, kalau benda itu tidak berpindah tempat, maka dikatakan tidak ada usaha. Tetapi jika benda itu berpindah tempat, maka dikatakan ada usaha. Ya, itu yang membuatnya berbeda. Contohnya, kita geser meja dari posisi awal kita berada, kemudian kita berpindah, misalnya meja itu berpindah sejauh 5 langkah, berarti dikatakan ada usaha. Kemudian, berdasarkan pengertian usaha, jika pada sebuah benda bekerja gaya F, ya, F ini adalah gaya, sehingga benda itu mengalami perpindahan, maka sejauh S, ya, berpindah sejauh S. Berpindah ini simbolnya adalah S. Maka besar usaha dapat dirumuskan yaitu W sama dengan F kali S. Gaya kali perpindahan. Nah, selanjutnya hubungan antara daya dan usaha. Nah, apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, pertanyaannya apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Perhatikan peristiwa berikut. 2 buah mobil yang sama berat menaiki sebuah bukit bersama-sama. Nah, jadi ada 2 buah mobil menaiki bukit secara bersama-sama. Keduanya melakukan usaha yang sama besar. Akan tetapi, mobil A melakukan usaha yang lebih singkat daripada mobil B. Maka usahanya lebih singkat dibandingkan dengan mobil B. Nah, maka dikatakan mobil A mempunyai daya yang lebih besar. Secara matematis dapat dituliskan P sama dengan W dibagi T. P itu adalah daya, satuannya adalah watt. Kemudian W ini adalah usaha yang dilakukan, satuannya adalah joule. Dan T ini adalah waktu yang diperlukan, satuannya adalah sekon. Selanjutnya, pesawat sederhana. Pesawat sederhana adalah segala jenis perangkat yang hanya membutuhkan satu gaya untuk bekerja. Jadi pesawat sederhana, segala jenis perangkat yang hanya
memudahkan atau melakukan satu gaya untuk bekerja. Nah, contohnya ini kita gunting kertas, berarti sudah termasuk dalam pesawat sederhana. Nah, kemudian contoh lain adalah untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana. Berupa apa? Berupa katrol dan bidang miring. Jadi, contoh lain untuk memindahkan beban berat ke tempat yang lebih tinggi digunakan pesawat sederhana. Ya, contohnya tadi apa? Yaitu katrol dan bidang miring. Nah, pada prinsipnya pesawat adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha dengan besar usaha yang dilakukan tetap. Jadi pesawat sederhana itu adalah memudahkan kita untuk melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang lebih mudah. Jadi pesawat sederhana ini membantu kita. Ya, misal Jaja, kita misalnya tukang bangunan ingin menyemen atau membuat semen bagian atas, bikin dinding di atas, pastinya menggunakan semen yang sudah campur pasir. Nah, untuk mengangkat itu apakah kita harus menaiki tangga dengan mengangkat 2 buah ember? Maka kalau digunakan seperti itu akan membuat energi kita lebih besar. Kemudian kedua, tenaga kita terkuras habis dan lebih cepat capek. Maka digunakanlah atau diberilah istilah pesawat sederhana, yaitu untuk mempermudah pekerjaan kita. Nah, kita gunakan misalnya katrol tadi. Katrol kita gunakan, kemudian kita susun sebagaimana rupa. Katrol ini sudah pernah kalian praktekkan dan juga pernah kalian buat bagaimana sistem kerja katrol. Jadi kalau misalnya kita ngangkat semen dari bawah, dari tanah menuju atas, kita gunakan katrol. Ya. Kemudian bidang miring. Bidang miring ini contohnya tangga. Nah, kita kalau tidak ada tangga, bagaimana kita bisa naik ke atas? Nah, jadi semuanya ini termasuk dalam contoh pesawat sederhana. Oke, kemudian adalah tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini contohnya misalnya jungkat-jungkit. Nah, jungkat-jungkit bisa kalian lihat di taman TK atau di tempat bermain anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada jungkat-jungkit. Kemudian di sini ada segitiga. Segitiga ini kita sebut dengan titik tumpu. Ya, di sini disimbolkan dengan T besar, T kecil, berarti titik tumpu. Kemudian ada TB. TB itu adalah titik beban. Kemudian ada TK adalah titik kuasa. Nah, kemudian ada W. W ini adalah berat beban. Beban itu sendiri W ini. Berarti misalnya batu, ini batu, kita letakkan di ujung jungkat-jungkit atau tuas yang satunya, kemudian yang satunya lagi untuk mengangkat atau gaya yang kita berikan. Di sini berdiri manusia. Nah, bagaimana untuk memindahkan batu tersebut? Berarti jungkat-jungkitnya tadi kita berikan di bawah batu, kemudian yang lainnya mengangkatnya atau mendorong ke bawah, maka batu ini dapat terangkat. Nah, di sini disimbolkan atau dirumuskan W kali LB sama dengan F kali LK. Berarti beban ini, batu ini kita kalikan dengan lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak antara titik tumpu ke titik beban. Ini LB, lengan beban. Sementara ada LK. LK ini adalah jarak antara titik tumpu ke kuasa, lengan kuasa. Berarti LK ini adalah panjang dari titik tumpu ke titik kuasa, maka dikatakan dengan LK, lengan kuasa. Nah, rumusnya tadi adalah W kali LB sama dengan F kali LK. F ini adalah gaya. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya kuasanya. Jadi misalnya lengan kuasa ini makin panjang, maka semakin kecil gayanya. Kemudian keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis ini dapat kita rumuskan dengan simbol KM. Ya, di sini kurang sama dengan KM-nya. KM huruf besar semua, KM, K besar, M besar sama dengan W dibagi F. Kita gunakan rumus salah satu, W per F atau LK per LB. Kalau kita ingin mencari keuntungan mekanis jika pada soal itu diketahui berat beban dan gaya, maka kita gunakan rumus W per F. Tetapi jika pada soal diketahui lengan kuasa dan lengan beban, maka kita gunakan rumus LK per LB. Maka rumusnya KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Jadi kita gunakan satu-satu. Bisa gunakan KM sama dengan W kali F atau KM sama dengan LK kali LB. Ya. Kemudian semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanisnya.
Sebaliknya, semakin mudah melakukan pekerjaan. Selanjutnya adalah tuas atau pengungkit. Nah, jenis pengungkit pada pesawat sederhana itu dibagi menjadi 3. Ada jenis pertama pengungkit, kemudian jenis pengungkit kedua, dan jenis pengungkit ketiga. Nah, ini juga ada penjelasannya. Di mana kalau jenis pengungkit pertama itu titik tumpu berada di antara beban dan titik kuasa. Contohnya gunting. Nah, ini gunting kita perhatikan. Yang di sini adalah yang bulat tempat kita memasukkan jari ini, lingkaran yang tempat kita memasukkan jari ini disebut dengan titik kuasa atau lengan kuasanya, berarti dari bulat yang merah ini, titik tumpunya ke kita megang gunting, ini disebut dengan lengan kuasa. Kemudian dari sini ke ujungnya gunting itu disebut dengan lengan beban. Ya, jadi titik tumpunya berada di tengah, maka ini dikatakan tuas pengungkit pertama. Kemudian ada tuas jenis kedua. Nah, yaitu beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya pembuka tutup botol. Ya, kalau kita buka tutup botol, itu pasti titik tumpunya itu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Maka ini termasuk dalam jenis pengungkit kedua. Kalau jenis pengungkit ketiga, titik kuasa berada di antara titik tumpu dan beban, contohnya skop. Oke, selain gunting, ada banyak macam tuas golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, di sini tuas golongan 1 ada gunting, jepit rambut, tang, kemudian penjepit kertas, palu, kemudian dan lain sebagainya. Nah, kalau tuas golongan kedua di sini ada handle rem, kemudian pemotong kertas ini termasuk dalam salah satu tuas golongan kedua. Nah, kalau golongan ketiga berarti kayak penjepit uban, staples, kemudian penjepit buat orang menggoreng ikan itu atau goreng-gorengan, itu juga termasuk dalam tuas golongan ketiga. Jadi dapat dilihat pada gambar berikut. Oke, selanjutnya adalah bidang miring. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di awal. Bidang miring ini contohnya tangga. Itu juga merupakan salah satu contoh dari bidang miring. Keuntungan mekanisnya berarti W per F sama dengan S per H. Ini sama kita gunakan rumusnya KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H. W ini adalah beban, F ini adalah gaya, S ini adalah panjang, H ini adalah ketinggian. Jadi panjangnya bidang miring ini S, H ini ketinggian bidang miring. Ya. Oke, semakin tinggi bidang miring, semakin besar gaya kuasa dan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Jadi, semakin tinggi bidang miringnya, maka dapat disimpulkan bahwa keuntungan mekanisnya akan semakin kecil keuntungan mekanisnya. Selanjutnya adalah katrol. Nah, katrol ini sudah pernah kalian buat. Nah, katrol dapat merubah arah gaya. Oke, katrol dibedakan berdasarkan tempat kedudukannya. Katrol dibagi menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol ganda. Nah, keuntungan mekanisnya sama dengan kalau kalau pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya LK per LB sama dengan 1. Jadi kalau pada katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Kemudian katrol bergerak itu 2. Kalau pada ganda itu tergantung dengan jumlah tali. Ini dapat kalian lihat pada gambar di sebelahnya. Ya. Jadi selanjutnya adalah roda gear. Roda gigi atau gear. Nah, gear adalah sepasang atau lebih roda bergigi yang saling berhubungan yang berfungsi meneruskan gaya dan gerakan pada sebuah mesin. Efisiensinya sama dengan output bermanfaat dibagi input total. Pesawat sederhana dalam sistem rangka manusia. Nah, pada tubuh kita juga bekerja berbagai prinsip pesawat sederhana. Otot-otot leher bekerja ketika kita sedang mendongakkan kepala. Jadi kita mendongakkan kepala ke atas, ini juga termasuk dalam contoh pesawat sederhana. Nah, di mana titik tumpunya? Titik tumpunya adalah di leher kita. Jadi leher merupakan titik tumpu, dagu merupakan posisi beban.
dan otot leher bagian belakang merupakan titik kuasa. Sistem ini merupakan pengungkit jenis pertama. Ya. Sistem pesawat sederhana terdapat pada otot-otot leher yang termasuk pengungkit jenis pertama. Jadi, dalam rangka manusia ada juga yang dimaksud merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana. Jadi, saat kita mendongakkan kepala, itu bagian dagu ini juga sudah merupakan beban. Kemudian bagian pundak belakang leher ini adalah titik kuasa. Kemudian leher bagian depan itu adalah titik beban, lengan beban. Seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di channel YouTube SMPS Bina Bangsa 02. Tetap semangat dan tetap belajar yang baik, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.